Lu semua yang nonton video ini dengar baik-baik ya. 2026 itu tinggal 2 bulan lagi. Dan gue percaya 90% yang nonton video gue ya. 90% nonton video gue dari awal tahun sampai sekarang itu masih jadi pecundang yang sama. Lu mulai diri lu di 2025. Lu kebanyakan itu masih jadi pecundang yang sama ya, yang takut ngambil aksi untuk merubah diri lu. Lu habisin waktu lu ya, nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem ya, kelakuan lu tuh gak ada ya, dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua kasih tahu ya, deadline ini lu belum telat. Karena waktu lu jadi kaya itu cuma sebentar lagi ya. Timeline-nya ini udah maju. Banyak orang yang meremehkan ketika gue bilang perkembangan AI ya. Dari tahun 2022, gue adalah orang pertama di Indonesia yang ngomong tentang AI. 2022 ChatGPT itu masih beta. Gue udah jadi user pertamanya ya. Itu gue udah baca papernya dari GPT-2, di mana mereka nyimpen semua token yang lu ketik ke mereka tuh gue udah pelajarin dari tahun 2002. Banyak orang itu yang ngeremehin perkembangan AI, perkembangan teknologi ya, perkembangan semuanya. Gue adalah user ChatGPT mungkin pertama di Indonesia. Gue adalah beta testernya ChatGPT ya. Ketika itu 2022 ya, sebelum itu masih GPT-2 namanya ya, belum 3,5 yang kalian pakai. GPT-2 itu udah gue baca papernya. Di mana semua token yang lu ketik di sana itu disimpan di dalam database mereka. Jadi semua percakapan lu dengan ChatGPT, mau dari GPT-2 sampai GPT-5 yang sekarang, itu disimpan sama mereka. Mereka mungkin banyak yang ngomong di luar ya, bahwa gue itu bikin narasi seolah-olah menakut-nakuti manusia ya. Kalau orang yang awam tentang ini mereka bilang oke, ini hanyalah sebagai alat untuk manusia. Iya, untuk manusia yang mau belajar dan manusia yang pintar. Tapi ini untuk dunia ini pertama kalinya ya. AI, kepintaran dan fisik ini akan bergabung. Ketika ini dua sudah bergabung, lu jadi pecundang sampah di sana nggak akan diperlukan lagi. Nanti akan ada yang tanya, gimana kalau misalnya yang bawahnya berontak? Dulu yang bawah berontak ya, ketika yang bawah berontak, yang kaya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka harus ngejahit, mereka harus ngelinting rokok. Pabrik-pabrikannya nggak bisa diganti. Jadi ketika mereka demo ya harus diturutin mau lu apa. Tapi ketika semua orang itu secara fisik yang ngelinting rokok bisa diganti robot, akibatnya apa? Ya lu bisa jawab sendiri ya, apakah orang-orang itu masih dibutuhkan atau enggak? Dan ini real ya. Gue barusan pesan kemarin humanoid pertama gue. Itu dari salah satu perusahaan namanya One X Company, Neo, ya gue beli di sini. Itu real ya, dan kita akan lihat mungkin tahun depan shippingnya kita akan lihat ya kemampuan dia untuk bisa beres-beres kantor gue, kemampuan bisa ngobrol. Dan kalian-kalian yang masih skeptis ini mungkin ya akan jadi sampah masyarakat. Gue udah bilang dari setahun lalu ya, bakal ada demografi baru namanya, demografi hantu. Ini bukan orang miskin, ini orang yang gak dibutuhkan di masyarakat. Orang itu kebiasaan ya, suka dengerin kebohongan yang enak didengar ya, dibanding kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit itu justru sebenarnya lebih membangun. Kebenaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Kalau gue ngomong kayak begini, sebenarnya semua video gue tuh adalah IQ test. Kalau lu merasa tersinggung sama video gue, berarti IQ lu rendah. Kebenaran tuh memang sakit di awal. Lu di awal dengar mungkin banyak dari lu yang awalnya nonton channel ini 3 juta orang yang nonton di sini tuh awalnya nggak suka dengan gue. Memang kebenaran itu nggak enak di awal. Tapi dibandingkan kebohongan enak, gue mending kasih kalian kebenaran yang pahit. Kebenaran tuh kan bangun fondasi kalian ya. Justru gak enak didengar di awal, tapi ini bangun fondasi kalian di akhir. Sedangkan ya, kebohongan yang enak didengar itu justru enaknya di depan dan hancurnya nanti justru di belakang. Kebenaran itu membakar semangat ya. Sedangkan kebohongan tuh bagaikan racun yang masuk dalam badan lu. Lu kalau masih miskin, lu telan ego dan dengarkan apa yang sedang gue ajarin ke lu di sini. Gak usah jadi orang yang sok pintar kalau lu masih miskin, karena gak ada yang lu tahu di dunia ini. Artinya buktinya masih miskin. Bukti intelektual sejati itu ketika dia bisa dapatkan apa yang dia mau di hidup ini. Ya. Dan hidup ini membutuhkan uang. Jadi gue yakin kalau orang itu gak kaya pasti gak gitu pintar orangnya. Waktu lu itu udah habis. Jadi lu harus stop berada di zona yang nyaman. Lu ngerasa lu enak gitu kan, punya gaji bulanan ya. Memang nyaman dan enak rasanya. Punya gaji bulanan tuh nyaman dan enak. Itu kayak obat bius.
Lu cuman mastiin bahwa oke, saya bisa makan hari ini ya, saya bisa pulang naik motor, enak gitu gaji bulanan. Lu akan lari di tempat terus ya kalau mindset lu cuman pikir gaji demi gaji ya. Lu harus mikir gimana caranya setelah lu udah pulang nih, lu kerja 9 jam, apalagi yang lu harus kerjain untuk dapat income tambahan. Kita ngomongnya income bukan cuman gaji di sini. Entah lu belajar otomisasi AI, lu belajar gimana cara jadi clipper, lu bikin sistem yang banyak sekali clipper lu. Lu harus pelajari sesuatu itu, lu belajarin crypto trading ketika pulang. Lu cari gitu, gimana caranya AI automation, gimana caranya crypto trading. Apapun itu lu harus berani kerjain, yang penting income lu tuh bisa nambah. Lu jangan bangga gitu, lu cuma nabung di bank pakai gaji UMR lu, itu uang lu gak akan kemana-mana ya. Lu kayak kakek-kakek aja nabung di bank. Ada sisa pun dari gaji lu yang kecil itu ketika ditabung ya, dimakan inflasi, lu pasti jadi orang miskin yang sama. Lu gak akan pernah bisa beli rumah, lu gak akan pernah bisa beli mobil ya. Karena sekarang ya, yang dulu kelas menengah itu kelas bawah sekarang. Ketika lu lihat lu pengen belanja rumah, semuanya sudah mahal sekali. Rumah 2 miliar tuh udah gak proper, rumah 1 miliar tuh udah gak bisa ditinggalin. Lu harus tingkatin income, lu besarin jumlah uang yang bisa disimpan, dan lu investasikan di aset-aset yang langka dan diinginkan banyak sama manusia, aset-aset masa depan. Lu jangan nabung di bank, lu belinya Bitcoin, lu belinya indeks Nasdaq, lu belinya Chinese tech, lu pelajarin aset-aset langka yang diinginkan sama banyak orang tuh apa. Lu jangan stuck di rasa aman, karena di dunia ini gak ada yang aman. Ya lu rasa aman dengan gaji lu, besok lu dipecat sama bos lu, apa yang aman? Lu rasa uang lu aman di bank, dimakan inflasi besok. Lu jangan ngerasa lu udah kerja keras ya, cuman kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya. Habis itu lu nyalain YouTube, lu nonton influencer sampah lagi. Lu kalau mau dengerin video gua pun, lu dengerin di jalan pulang gitu. Ketika lu kerja, lu jalan pulang, lu di KRL dempet-dempetan, lu dengerin video gua. Lu di mobil lu yang LCGC itu, lu dengerin video gua ya. Ketika lu sampai ke rumah, lu udah gak nonton video gua. Yang lu lakukan apa? Aksi. Oke, ini gimana nih ya, udah sampai rumah nih, income-nya nambah lewat mana? Gue belajar apa nih ya? Gimana caranya gue ngerti AI? Gimana caranya gue ngerti trading crypto buat dapat income tambahan? Mulai pelajarin gitu. Jangan cuma lu nonton-nonton begini di malam hari, lu angan-angan lu tidur besok kerja di kerjaan sampah lu lagi. Gue percaya ya, kalau uang ini, lu anggap uang lu, uang gua, semua konglomerat di dunia itu uangnya dijadiin satu ember gede gitu ya. Habis itu dihitung jumlah manusianya ini, 8 miliar ya kan, sekian. Dibagi duitnya ya kan, dibagi rata. Itu dalam waktu 1 tahun udah balik lagi uangnya ke gue punya triliunan lagi, lu miskin lagi. Lu tahu kenapa? Karena uang tuh cuma datang ke mereka yang layak, uang tuh datang ke mereka yang pintar ya, uang tuh datang ke mereka yang tahu cara ngerti main gamenya. Ada yang mungkin denial gue ngomongin, enggak pasti gue tabung di deposito, enggak, lu goblok gitu. Makanya ada di desa ya, yang waktu itu dapat mobil, lu lihat semuanya sekarang. Ketika mereka dapat uang banyak, mereka beli mobil, rame-rame itu miskin semua. Karena miskin itu mental. Jadi jangan ngerasa, lu saya nggak privilege, saya nggak ini, saya nggak punya kesempatan. Lu goblok. Udah. Gitu. Lu miskin sama dengan lu manusia goblok. Gak mungkin lu bisa pintar kalau lu miskin. Kemiskinan itu adalah penyakit, kayak wabah. Satu desa dapat uang banyak, mereka beli mobil, ya kayak wabah. Miskin lagi pasti. Desa itu memang ditakdirin yang udah miskin gitu orang-orangnya. Ya lu harus ambil aksi. Tadi gue bilang tadi, lu pulang income-nya gimana tambahin ya. Ketika lu diajak nongkrong teman-teman, lu pikir nih kalau nongkrong keluar duit berapa ratus ribu nih. Ini kalau gue investasikan masa depan future value-nya berapa. Lu harus pikir, apakah keputusan yang saya bikin hari ini 10 tahun lagi akan matters atau enggak? Itu framework-nya gitu. Ketika gue mau investasi, ketika gue mau lakukan suatu usaha, ketika gue mau lakukan suatu aksi, apakah video yang gue bikin ini saat ini gue bacot di depan kamera ini ya buat ngomong ke orang-orang gak berguna kayak lu itu, apakah akan berdampak nih 10 tahun? Kenapa? Karena misi gue pengen bebasin lu semua dari rantai finansial. Gue pengen bebasin lu semua dari sistem perbudakan finansial. Makanya video ini gue bikin gitu.